Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Tika. Oh iya, bagaimana dengan kabar Mbak Tika? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Oh, syukurlah kalau begitu, Mbak. Lusa kemarin Ibu dengar Mbak Tika selesai mengikuti pertandingan pencaksilat ya, Mbak? Ya, Bu, saya baru saja selesai dalam mengikuti pertandingan pencaksilat lusa kemarin, Bu. Oh iya, iya, iya. Saat saya mengikuti pertandingan tersebut, saya sempat ingin menyerah, Bu, karena saat itu saya sangat lelah dan serangan lawan sangat kuat. Oh, Ibu dapat memahami apa yang sedang Mbak Tika rasakan saat itu, yaitu merasa kelelahan saat bertanding karena serangan lawan yang sangat kuat ya, Mbak? Ya, Bu, seperti itu yang saya rasakan saat pertandingan. Baik, Mbak. Kalau begitu, sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu ya waktu yang akan kami gunakan. Baik, Bu, saya menginginkan waktu 45 menit, yaitu pada saat istirahat, Bu. Baiklah, kalau begitu kita sepakat dilakukan saat jam istirahat saja ya, Mbak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan kepada Mbak Tika bahwa di sini Ibu tidak memberikan nasihat atau keputusan untuk Mbak Tika, akan tetapi Ibu di sini membantu Mbak Tika dalam mencari solusi terkait dengan permasalahan yang sedang Mbak Tika alami. Baik, Bu, saya mengerti dengan penjelasan Ibu yang Ibu berikan. Iya, Mbak. Silahkan jika Mbak Tika ingin bercerita. Jadi begini, Bu, saya sedang mengalami masalah dengan diri saya sendiri, Bu, karena orang yang sedang saya cintai tidak tahu kalau saya menyukai dirinya. Dan selain itu, saya menjadi sering sakit hati dan kecewa karena sikap dirinya kepada saya, Bu. Lalu, apakah ada lagi yang ingin Mbak Tika sampaikan kepada Ibu? Sudah, Bu, itu saja. Baiklah, kalau begitu. Dari yang Mbak Tika ungkapkan, Mbak Tika memiliki dua permasalahan, yaitu Mbak Tika, orang yang Mbak Tika sukai tidak tahu kalau Mbak Tika ada perasaan dengan dirinya. Dan yang kedua, Mbak Tika merasa sakit hati dan kecewa karena sikapnya yang kepada Mbak Tika itu ya. Dan dari dua permasalahan ini, mana yang menurut Mbak Tika harus diselesaikan terlebih dahulu, Mbak? Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang sakit hati dan rasa kecewa karena sikapnya, Bu. Baiklah, nanti kita akan coba cari solusi ya, Mbak. Iya, Bu. Sebenarnya gara-gara masalah ini saya sering kepikiran dan sampai kepala saya pusing. Dan saya menjadi sering menangis dan sulit untuk menahan rasa sakit hati yang muncul, Bu. Ibu paham. Ayo coba Mbak Tika harus lebih menenangkan pikiran Mbak Tika terlebih dahulu. Oh iya, Bu. Saat saya ingin sedikit bercerita. Minggu-minggu ini saya sudah sedikit bisa mengontrol rasa sakit hati dan rasa kecewa, Bu. Namun terkadang saya masih teringat dengan permasalahan tersebut. Wah, senang sekali kalau Mbak Tika bisa mengontrol perasaan Mbak Tika. Coba ceritakan kepada Ibu tentang perasaan Mbak Tika ketika dapat mengontrol rasa sakit hati dan kecewa yang sedang Mbak Tika alami. Saya merasa tidak ada beban pikiran, Bu, dan saya dapat menjalani kehidupan dengan senang. Tidak ada beban pikiran yang Mbak Tika maksudkan adalah tidak adanya rasa kecewa dan sakit hati terhadap orang yang Mbak Tika sukai ya. Ya, Bu, benar sekali. Saya merasa rasa sakit hati dan kecewa yang saya rasakan itu berkurang. Sepertinya Mbak Tika lebih bahagia dan tenang ketika Mbak Tika dapat mengontrol rasa sakit hati dan kecewa yang Mbak Tika rasakan. Dan sebenarnya saya lebih bahagia ketika saya tidak memikirkan masalah percintaan, Bu. Mbak Tika bahagia ketika Mbak Tika tidak memikirkan percintaan.
Iya Bu, seperti itu. Oh iya Bu, namun selain itu saya juga ingin sedikit bercerita. Jadi karena masalah orang yang saya sukai selalu bersikap cuek dan tidak peduli dengan saya, dalam diri saya menjadi timbul rasa sedih dan mengakibatkan rasa malas makan dan melakukan kegiatan lain, Bu. Dengan kata lain, Mbak Tika merasa sedih dan nafsu makan menjadi berkurang, serta malas untuk melakukan kegiatan yang lain ya, Mbak? Ya Bu, karena kurangnya nafsu makan menjadi diri saya tidak memiliki tenaga untuk melakukan beberapa aktivitas yang berat seperti olahraga dan lain sebagainya. Ya, ya. Baiklah kalau begitu, Mbak. Selain itu, Bu, saya menjadi sering dimarahi orang tua saya karena tidak mau makan. Hal tersebut juga karena kesalahan saya sendiri, namun mereka tetap baik kepada saya. Akan tetapi, Bu, dengan adanya permasalahan ini, kedua orang tua saya belum bisa membujuk saya untuk menghilangkan rasa sedih yang saya alami. Namun syukurlah ketika saya berkumpul bersama dengan teman saya dapat menghilangkan rasa sedih tersebut, Bu. Oh iya, kedua orang tua Mbak Tika belum bisa membujuk Mbak Tika untuk menghilangkan rasa sedih yang Mbak Tika alami. Namun Mbak Tika bersyukur ketika sedang berkumpul dengan teman, rasa sedih tersebut hilang ya. Iya Bu, jadi seperti itu. Rasa sedih saya tiba-tiba hilang begitu saja. Namun saat bersama teman saya. Namun ketika tidak berkumpul bersama teman, saya merasa sedih tersebut muncul kembali, Bu. Oh seperti itu. Mbak Tika merasakan sedih yang amat dalam karena rasa sakit hati dan kecewa tersebut. Ya Bu, rasa sakit hati dan kecewa ini begitu tidak nyaman sekali yang saya rasakan. Karena itu saya juga sering sakit-sakitan, Bu. Dengan kata lain, Mbak Tika merasa tidak nyaman dengan rasa sakit hati dan kecewa yang menyebabkan Mbak Tika menjadi sering sakit. Benar sekali, Bu. Sampai-sampai saya ingin sekali meluapkan rasa marah saya dengan melempar sepatu ke arahnya. Coba pikirkan matang-matang tentang tindakan yang Mbak Tika ambil itu, tindakan yang tidak baik atau tindakan yang baik. Saya sudah berpikir terus-menerus, Bu, tapi saya tidak bisa jika tidak melakukan hal tersebut. Tapi saya juga seperti memiliki keinginan yang bulat untuk meluapkan rasa marah saya kepadanya, Bu. Jangan jika Mbak Tika melakukan hal tersebut akan membuat masalah Mbak Tika menjadi menambah parah. Karena itu akan menyebabkan dampak yang sangat berat baik di sekolah maupun di luar sekolah, Mbak. Tapi Bu, apakah saya tidak harus membalas rasa sakit hati dan kecewa kepada orang yang saya sukai? Tetapi saya juga merasakan kasihan jika saya harus melempar sepatu kepada dia, Bu. Baiklah, kita coba bicarakan lagi. Dalam hal ini, apakah setelah Mbak Tika melempar sepatu ke arahnya akan menjadikan Mbak Tika merasa puas, atau justru hal ini akan menjadikan timbulnya rasa kasihan terhadap orang yang Mbak Tika sukai? Tetapi jika saya berpikir, saya lebih merasakan kasihan terhadapnya dibanding saya puas yang saya miliki, Bu. Dan saya ingin mencoba untuk tidak melakukannya. Berdasarkan alasan-alasan yang Mbak Tika kemukakan, bahwa Mbak Tika merasa kasihan dan akan mencoba untuk tidak melakukan itu merupakan hal yang baik, Mbak. Silahkan dicoba untuk dilakukan saja, Mbak, agar tidak terjadi permasalahan, begitu. Ya, Bu, saya akan mencoba untuk tidak melakukannya karena saya merasa kasihan, Bu.
Mbak Tika tadi mengatakan bahwa Mbak Tika merasa sakit hati dan kecewa sampai Mbak Tika tidak mau makan dan melakukan kegiatan lain. Apakah Mbak Tika tidak mau makan tersebut Mbak Tika lakukan untuk mensiasati rasa sakit hati yang Mbak Tika rasakan? Ya Bu, kurang lebihnya seperti itu Bu, yang saya sedang rasakan. Baiklah, kalau begitu, waktu istirahat telah selesai, sudah sesuai yang sudah kita sepakati hari ini, kita lakukan di jam istirahat saja, maka hal ini harus kita akhiri. Untuk dapat lebih lanjutnya, nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu ke depan. Baik Bu, terima kasih. Iya Mbak, sama-sama.